Ngapain kamu ngeributin nasab orang? Jawabannya adalah, ya biarkan saja, biar waktu yang menjawabnya. Ketika beberapa orang di negeri ini, termasuk saya, membahas nasab Ba'alawi atau membahas nasab habaib, ada yang protes, ngapain kamu ngeributin nasab orang? Perlu diketahui, orang di Indonesia, rakyat di Indonesia, terutama umat muslim, membahas nasab orang, dalam hal ini adalah membahas nasab Ba'alawi, itu bukan tanpa sebab. Tapi ada alasan yang kuat yang menjadi dasar bagi orang di negeri ini untuk membahas nasab Ba'alawi atau nasab habaib dari Yaman. Pertama, karena sebagaimana kita ketahui, beberapa oknum habaib itu sering mengaku sebagai dzurriyyah Nabi. Sering mengaku kalau dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Maka kita sebagai orang muslim di Indonesia otomatis mempertanyakan kebenaran tentang pengklaiman atau pengakuan tersebut. Karena sebagaimana juga kita lihat, beberapa oknum habib yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi tersebut dalam kesehariannya, dalam tingkah lakunya, itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi. Dan bahkan justru malah bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Makanya wajar kalau rakyat di negeri ini mempertanyakannya. Benarkah seperti ini keturunan Kanjeng Nabi? Benarkah seperti ini dzurriyyah Nabi? Kan seperti itu. Kemudian yang kedua, beberapa oknum habib juga sering mengatakan kalau dia itu adalah anaknya siapa bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa bin siapa sampai ke Kanjeng Nabi. Nah, kemudian ada tesis ilmiah dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang mematahkan semua itu. Ternyata bin tersebut tidak sampai ke Kanjeng Nabi, tapi cuma berhenti di Ubaidillah. Nah, disinilah rakyat kembali bertanya, benarkah para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi? Kemudian fakta berikutnya adalah tentang adanya sejarah kedatangan para habaib di Nusantara. Itu ternyata karena didatangkan oleh Belanda. Dan tokoh habaib yang cukup ternama atau cukup terkenal di masa kolonial Belanda itu adalah Habib Utsman bin Yahya. Itu adalah sejarah dan fakta. Jadi di sini juga rakyat di Indonesia itu mempertanyakan, kalau misalkan para habaib ini benar-benar dzurriyyah Nabi, kenapa waktu itu Habib Utsman bin Yahya kok bersekongkol dengan Belanda? Kenapa kok membela Belanda? Kenapa kok membantu Belanda dalam menjajah Nusantara? Ini kan tidak masuk logika. Dan jika kita runut berdasar ajaran Islam, yang namanya penjajahan itu tidak dibenarkan. Tapi kenapa kalau para habaib ini mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, kok berpihak kepada penjajah? Ini pertanyaan yang selanjutnya. Kemudian belakangan ini juga lagi ramai tentang adanya makam-makam palsu dan adanya pengklaiman sejarah leluhur Nusantara yang dikaitkan dengan habaib dari Yaman. Misalnya makamnya KRT Sumo Diningrat yang asli ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta. Tapi kenapa di Semarang ada juga yang membuat makam dengan nama yang sama, kemudian dikasih embel-embel dengan nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih Habib Hasan bin Toha bin Yahya? Benar ada atau tidak? Kalau ada, hidupnya itu zaman kapan? Tahun berapa? Kan seperti itu. Kalau cuma dikaitkan atau digabungkan menjadi KRT Sumo Diningrat, yaitu butuh pendalaman, butuh data dan fakta yang valid. Jadi tidak bisa kalau rakyat di Indonesia sekarang ini kok mau dibohongi seperti itu, tidak bisa. Jadi misalkan KRT Sumo Diningrat kemudian diklaim, dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, karena kala itu namanya masih menggunakan nama Jawa, yakni KRT Sumo Diningrat, tapi nama aslinya adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, ini kan sebuah pengklaiman yang tidak masuk akal, kelihatan banget mengada-ada saja. Maka di sini rakyat di Indonesia pun kembali bertanya-tanya, benarkah para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi? Benarkah para habaib adalah keturunan Kanjeng Nabi? Kalau benar-benar mereka ini keturunan Nabi, kenapa kok berani berbohong? Kenapa berani menipu sejarah? Kenapa berani melencengkan sejarah? Kenapa berani mengklaim sesuatu yang bukan haknya? Seperti itu pertanyaannya. Kemudian terkait tentang adanya orang yang protes, ngapain kamu ngeributin nasab orang? Ya harusnya para habaib itu paham dan sadar
Kalau tidak mau nasabnya diributin, ya harusnya para habaib itu tidak usah sombong, tidak usah keluar-keluar, tidak usah membangga-banggakan nasabnya di negeri ini. Karena kalau soal nasab saja yang nyambung ke Kanjeng Nabi, banyak sekali rakyat di negeri ini yang masih keturunan Kanjeng Nabi. Banyak pula yang masih keturunan raja-raja. Banyak juga yang masih keturunan panglima-panglima perang. Itu banyak sekali. Jadi jangan dianggap yang hebat itu cuma kalangan habaib saja. Karena kalau para habaib, sebagaimana fakta sejarah, mereka itu datang di Nusantara itu cuma karena didatangkan oleh Belanda. Karena kala itu di Yaman, negaranya itu miskin, mau cari kerja tidak ada, uang tidak ada, akhirnya mereka merantau ke Nusantara dan dipekerjakan oleh Belanda. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Dan kembali soal pertanyaan tadi atau kritikan tadi, atau teguran tadi, atau apalah istilahnya, yang mengatakan ngapain kamu ngeributin nasab orang, jawabannya adalah ya biarkan saja, biar waktu yang menjawabnya.